No. Videographer. I don't Tidak. Bukan. check your answer and I want lanjut kedua. Baik kapan? Enggak. Kalau aku berkata, dari sampul buku harus ditentukan isinya. Gak salah. Karena nggak semua kalau cover buku itu buruk, isi bukunya buruk. Kita harus memilah dulu. Dari covernya ini terkadang kelihatan lusuh dan tidak tertarik. Sedangkan di dalamnya itu bisa mengubah jalan hidup kita, jalan pikiran kita, terus mampu memotivasi kita. Jadi isinya itu lebih penting daripada covernya kalau aku dah. Udah. Iyalah. Oke. Satu pertanyaan tentang cover buku lagi. Mungkin nggak emas membungkus imitasi? Atau imitasi membungkus emas? Nah, masalah bungkus yang dalamnya itu mas, bisa saja bungkusnya ini diambil dari tong sampah, kelihatan lusuh kan, sementara di dalamnya itu ada emas. Jadi lebih penting isinya daripada pembungkusnya gitu loh lah. Oke Le, biar saya katakan sama Le bahwa emas akan selalu dibungkus dengan emas. Itu masalah lusuh, itu masalah waktu. Tapi kalau masalah cover yang mencerminkan isinya, itu harus Le. Kalau menurut aku, bagaimana mungkin sebuah mutiara diikat dengan imitasi? Itu tidak mungkin. Masalah Mutiara harus diikat dengan mutiara supaya dia sinkron Le. betul. Itulah. Jadi Berarti kalau kalau betul, berarti dalam artian harus sama cover dengan isi. cover mencerminkan isi. Harusnya seperti itu. Mencerminkan isi. Harusnya seperti itu. Nah, Itu sejalan ya. bulat nih, mas nih, bak mas nih. Betul. Ya, mas. Iya, Mas, betul. Udah, kita jalan, jalan di lumpuran Betul. dan bau becek, bau segala macam. Kita ambillah lumpur yang berisi emas tadi. Kelihatan jorok nggak tangan kita ini atau bungkus yang membungkus emas di dalamnya ini? Betul. Nah, orang melihat ini menilai kita, tahu nggak ada emas di dalamnya kan nggak? Orang melihat tangan jorok kali kan gitu kan? Betul. Nah, dia berarti melihat luarnya kan gitu. Betul. Menilai seseorang ketika memegang yang bau ini, yang belusukan apa namanya sampah ini, Oke, betul. dia tidak tahu di dalam lumpur yang bau ini emas kan gitu lah. Betul. Berarti harus Dibuka. melihat isinya. Iya. Oke, betul. Itu tadi lah terjemahkan sebagai manusia kan? Sebagai manusia pun seperti itu. Oke. Dalam barang itu contohnya. Sebagai manusia pun seperti itu. Betul. Jangan kita melihat seseorang dari cara dia berpakaian, dari cara dia berpenampilan, fashionnya segala macam. Oke. Belum tentu orang yang berpakaian lusuh itu tidak berilmu dan berakal. Betul. Udah? Iya. Oke. Jadi ini menurut menurut masing-masing kan Le? Oke. Kalau dia manusia Le, dari mana dia Le tahu dia baik atau enggak? Dari perkataannya atau dari hatinya? Pandangan pertama. Pandangan pertama itu tidak bisa kita langsung menilai Oke, betul. seseorang. Oke, terima kasih Le. Kalau dia buah, kalau saya kasih dua pilihan buah sama Le, dan itu adalah cerminan manusia. Mana lebih Le pilih, durian berbuah manis atau pisang berkulit manis dan berbuah manis? Harus kita buka dua-duanya Itu supaya kita tahu. makanya saya bilang Le, Kita menilai pisang ini bagus, ternyata di dalamnya udah busuk. belum. Atau durian yang begitu indah, kita lihat ternyata di dalamnya rusak. Itu makanya aku bilang, ini durian ini sama-sama durian, sama-sama buah. Le letakkan durian di begini, Oke. sama-sama pisang. Mana yang Le nilai sebagai kehidupan manusia? Le menilai durian atau menilai buah pisang? Ya, covernya berduri. Iya. Oh enggak, kalau saya pilih pisang. Cantik di luar, cantik di dalam. Sejalan dia. Kalau Le pilih durian, berduri dia di luar, baiknya di dalam. Pisang yang cantik tadi dari luar, belum tentu itu enak dimasak atau enak dinikmati dan mampu membuat kita kenyang. Ini kan tadi perumpamannya. Iya, benar. Makanya saya bilang,
selain perumpamaannya kan harus kita cari dulu dalam aplikasinya kehidupan kita ini apa gitu. Betul. Makanya saya bilang tadi, begitu Lai lihat durian, itu sudah pasti Lai tahu itu enak. Iya. Tapi dia berduri di luar. Iya. Kalau Lai lihat pisang, di luarnya dia sudah lembut, di dalam juga lembut. Kalau dari segi aku Lai, Kalau melihat kelihatan dah. Tapi bisa nggak sebelum kita lihat kita dekati kita raba gitu? iya, Lai raba pisang, Lai lihat pisang itu di luar sudah bagus Lai. Di dalam juga bagus. Belum tentu. Sama. Kalau pisang kelihatan kuning, belum tentu dia matang atau bisa lembek di dalam. Kalau dia dikarbit, kuning dia, kulitnya kuning, tapi dipencet dia keras. Kalau Lai pergi ke situ, durian itu pun seperti itu. Durian juga, makanya durian juga tidak bisa langsung menilai durian ini karena berduri isinya nggak bagus. Harus, kalau orang berpengalaman harus merabanya dulu. Macam mana caranya? Mungkin ada tekniknya. Oke. Nah, gitu. Itu kalau Lai sudah dalami. Misalnya Lai pada penonton pertama lah misalnya. Iya. Kalau udah ketemu misalnya Lai dengan seseorang yang bicaranya kasar. Iya. Iya kan? Iya. Yang bicaranya kasar. Apa Lai masih berharap dia itu baik? Belum tuh, tidak mungkin lagi. Pasti Lai udah jaga jarak. Oh ini orangnya kasar orangnya. Masih jaga jarak Lai. Tidak mungkin Lai langsung kutelusuri dulu hatinya baik atau enggak. Tidak mungkin. Tapi coba dia berperilaku lembut. Apa tanggapan Lai? Langsung Lai dekati. Oh ini bisa jadi kawan. Itu selalu di pertama itu kita harus selalu menemukan momen. Kalau menurut aku. Tapi memang kalau Lai bilang harus ditelisik dulu dalamnya. Oh belum tentu Lai. Kalau aku dah. Ini dari aku pribadi. Iya. Jadi cara pandang seseorang itu tidak tentu sama. Kayak kita dua lah, belum tentu menilai orang dari covernya, belum tentu juga orang menilai dari isinya. Kalau prinsip lain menilai seseorang dari luarnya, dari kulitnya, dari covernya, it's good. Ya. Kalau let's say gini, ya kan? Kita sebagai orang yang hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan, dan juga ada penilaian terhadap seseorang yang baru kita lihat. Let's say kita katakan kita baru ketemu dengan orang yang kita prospek jalan, tentu dia kan menaruh atau memasang mimik muka yang kurang senang terhadap marketing karena mungkin trauma atau memang bawaan dia begitu, tetapi dalamnya lembut. Memang tidak semua suku tertentu itu bawaannya marah-marah, tetapi harus kita dalami juga dalamnya. Itulah kalau prinsip aku ya. Oh baiklah Lai. Kalau misalnya pendapat lain seperti itu, tapi kesan pertama itu selalu membuat kita ingin lebih tahu. Kalau Ini menurut saya bisa nggak videografernya mengasih satu Berarti tuh videografer no. videografer I don't bukan check your answer and I want lanjut kedua. Tunggu dulu ini biar kan nanti kawan-kawan yang nonton kan tahu videografernya juga Udah. ikut berinteraksi. Setelah kami diskusi ini, menurut Enggak, aku tambahkan aja. Iya, aku nanya nanti cut ini. Oke. Setelah mendengarkan diskusi kami menilai seseorang dari kabar, tentu ada pendapat. Ya, harapannya yang menengahi seperti itu ya, mengambil dua sisi menjadi satu, rangkul gitu. Coba berikan masukan. Aku sebenarnya mau memanaskan suasana gini. Jadi bagaimana seseorang yang masuk ke kumpulan kaul anak muda, dia di sana sebagai pembicara, terus ketika dia pembicara di sana mengatakan sesuatu yang baik, tetapi dia menggunakan pakaian yang celana yang koyak dan menggunakan kaos, menggunakan gelang dan kalung. Seperti itu. Bagaimana pendapat orang Laetitia dengan Anggol Cerija? Itu yang mau saya sampaikan. Coba simpelkan dulu pertanyaan itu kayak mana? Ini membalikkan apa kita? Jadi
ada seorang pembicara. Hmm. Bilanglah fulan anak muda dan di sana dia sebagai pembicara. Ya biasanya orang kan kalau pembicara itu dilihat pasti berpakaian rapi lah. Apalagi sebagai pembicara kan, membicarakan hal yang benar. Tapi dia bukan, dia kali ini pakai celana koyak-koyak, pakai kaos, kaosnya juga ya mungkin kurang mantap lah, terlampau arogan. Nah baru dia pakai gelang, pakai kalung. Tapi tujuan dia itu baik untuk berbicara tentang kebenaran. Bagaimana? Layati salah dulu. Oh iya. Iya ini Kalau ku tangkap garis kerasnya, garis bawahi yang perlu digaris bawahi dari mengikuti ungkapan lain tema yang ini, tadi. pemimpin itu atau pembicara itu harus sesuai dengan pakaiannya, menunjukkan dia pembicara itu dari pakaiannya. Itu yang ku tangkap. Gini, tahu tidak bahwa ada seorang pembicara dan dia tokoh agama, tetapi di badannya itu penuh tato, tetapi yang disampaikannya mampu mengubah mindset orang menjadi lebih baik. Nah itu jawabannya. Ya berarti ini kan tadi nggak pala kusinggung si bertatonya dari pakaiannya aja, pakaiannya aja. Berpakaian Ya. juga seperti itu. Dia koyak-koyak. Mau dia koyak itu bukan menunjukkan jati dirinya di dalamnya. Artinya Jadi bukan melihat kapernya yang koyak ini yang lusuh ini lantas dirinya juga rusak, bukan. Itu menjadi patokannya. Dalamnya. Apa yang disampaikannya. berarti tetapnya dalamnya. Ya, karena kita sepakat ini mau menjatuhkan Bukan. mana itu macam mana ini? Masuk dulu. Enggak, aku kontraflow-nya. Iya coba. Iya, aku Iya coba. Jadi- Coba anggur jadi. Jadi kalau menurut aku seperti ini lah. Ada pepatah yang mengatakan bagai serigala berbulu domba. Mana bagusnya? Serigala harus tetap serigala, domba harus tetap domba. Ya kalau sudah tabiatnya domba ya harus domba. Itu dia tadi. Kalau kulitnya sudah serigala, hatinya serigala. Jangan bagai serigala berkulit domba. Jadi sama seperti yang Lai bilang tadi. Ada yang penuh tato. Tapi ku tanya dulu Lai. Pas dia menjadi pembicara, apakah dia bertato di depan? Wajibnya itu kelihatan karena di mukanya ini pun ditatonya. Sekarang aku tanya. Nggak mungkin dia pembicara ditutupinya sebelah wajahnya kan gitu. Ya, yang di wajahnya itu tadi. Oke, nanti minta referensinya. Tapi kalau dia bertato, biasanya dia hanya berbicara tentang masa lalunya. Masa lalu saya seperti ini. Apakah dia berkata, ikutilah seperti saya? Makanya kita ambil apa yang dibicarakannya saat ini, keadaan dia berpakaian seperti itu, berpenampilan seperti itu, belum tentu yang disampaikannya tentang keadaan dia seperti itu loh. Yang disampaikannya tentang kebenaran loh, Le. Betul tentang kebenaran. Saya yakin tentang kebenaran. Tapi kalau menurut aku, alangkah baiknya seperti pembicara tadi yang dibilang Bang Goman, Videografer. seperti pendeta. Ya, maksudnya videografer yang ngasih pertanyaan. Seperti pendeta. Apakah pendeta itu perlu menjadi anak jalanan supaya anak jalanan itu berubah? Tidak. Kalau menurut aku lah, jadilah lah emas supaya kawanmu ikut emas. Jangan pura-pura menjadi imitasi supaya mereka menjadi emas. Tidak mungkin. Kalau aku itu tadi. Kalau Lai sudah berbicara kotor di depanku, bagaimana aku mungkin mendekati Lai supaya mengetahui apakah Lai Aliki ini orangnya baik? Padahal Lai udah tiap hari misalnya ngomong kasar sama aku. Kan anak jalanan juga kita nggak bisa melihat dia itu Betul. nggak berbaik loh. Betul, nggak bisa Lai. Nggak bisa kita Tapi- nilai anak jalanan dia itu sifatnya juga jalanan, enggak. Betul. Tentu. Mungkin dia terjepit ekonomi, mungkin dia oleh keadaan Makanya di rumah tangga entah sering broken home entah apalah gitu. saya setuju.
Cuma yang seperti Lai bilang lah misalnya. Hmm. Saya pertama kali ketemu sama Lai Ale. Langsung Lai bicaranya maki-maki misalnya. Oh. Itu tadi covernya. Orang kita misalnya udah tahu misalnya dia ngomong yang kasar lah sopan. gitu. Iya. Masih ada nggak keinginan Lai melihat ada nggak orang ini baik? Ada nggak keinginan Lai seperti? Kalau aku nggak, ya pasti saya harus menjaga jarak. Oh, orang ini orangnya seperti ini. Langsung saya jaga jarak dong. Kecuali misalnya kalau yang Lai bilang tadi itu adalah pertemanan, ya itu bisa diterima. Tapi kalau kita lihat tadi buku yang pertama kali kita lihat bukunya itu udah sampul depannya manusia itu sudah arogan, sudah begini. Kalau aku pribadi, ya pasti langsung jaga jarak lah ya. Oke. Tapi Terima kasih. Tapi kalau begitu langsung ketemu, misalnya pertama kali ketemu misalnya sama Lai Alek, respon Lai positif, bawaannya hangat, otomatis Ya seperti keadaan sekarang ini Iya, lah gitu. itu Kasar dia. ketemu dengan Alek langsung. Iya. Bahkan ada pernah berkunjung ke tempat swalayan itu. Dia penasaran, ini orang siapa? Kok pernah kayak lihat gitu? Pernah, betul. itu dia lah. Kayaknya sepertinya saya orang baik, dari wajah juga menunjukkan orang baik. Memang orang baik. Tapi maksud saya, Penasaran deh. Oh iya dia nih youtuber gitu. itu dia maksud. Coba Lai misalnya pertamanya itu aja udah kasar, udah arogan. Respon orang seperti apa? Jangan didekati. Kasar Pernah orangnya. aku lihat ini arogan di sana gitu ya. Berarti itu kalau menurut aku seperti itu sampul buku Ada- tadi. Ada memang masing-masing pribadi itu punya penilaian berbeda. Iya betul. Itu Sama tadi. seperti kan punya anggota 5 orang. Kan 5 orang ini harus kuasai Betul. sifatnya gitu kan. Ya, Betul. Pak, ya. Dan syukurnya kelima anggota itu nggak ada yang arogan ya, yang sudah memang saat pertama kali turun kemarin langsung kulihat anggota itu mantap. Memang semua teman-temanku nggak ada yang arogan. Nggak ada yang arogan. Iya semua. Karena memang bosnya nggak arogan. Karena itu tadi, begitu kita tahu dia arogan, walaupun dia baik otomatis, ya daripada kita Terima harus lego kayaknya. Lego orang ini kayaknya lego lain. Banyak yang tinggal sama orang Jawa lah. Iya kan? Berarti fokusnya kemana? Fokusnya. Ya, nggak bisa difokuskan. Setiap individu punya penilaian masing-masing. Dan ini orang berpunya pendirian tetap. Menilai seseorang dari cover. Kalau saya tidak, kan gitu. Kita masing-masing berbeda, tidak bisa Iya, memaksakan. Seperti tadi, 5 anggotanya, 5 sifat harus dikuasainya. Berarti Mungkin cara menyuruhnya ini harus, ayo kita kerjakan si B ini, itu tolong di follow up. Nggak suka dia kerjasama, tapi dia suka disemangati. Yang ketiga, sering telat, tapi sering memberikan target atau kepuasan kerja. Ya, harus semua dirangkul ini. Gitu dia. Iya, tapi kalau penutup dari aku lah ya, Iya. hidup itu ibarat pisang. Kalau dari saya, kalau bisa hidup itu harus seperti pisang. Bisa. Pisang yang betul-betul matang ya, Le. Pisang matang. Iya, jadi dia lembut di luar, di dalamnya juga lembut. Kalau bisa seperti itulah hidup yang saya inginkan. Jadi bungkusnya bagus, isinya bagus. Oke. Itu dari saya. Terima kasih Lai Oke. sudah memberikan gini, kalau lain dari mana? Kalau lain bagaimana? motivasinya. Ya, penutupnya. Sebagai penutupnya, Setuju. jangan pernah melihat buku dari covernya, tetapi lihatlah dan pelajarilah isinya. Ambillah intisari dari buku itu yang mampu mengubah cara berpikir, cara berperilaku, membuatmu termotivasi dan maju. Jangan pernah menyerah. Terus belajar. Berarti kalau aku bisa ambil intinya yang dibilang berjadija memang ya apa adanya lah yang boleh ya. Yang semaksimal. Apa adanya, ada apanya gitu. Bukan. Kami kan pro kontra ini, jadi apa adanya ada apanya.